Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan akhwat pemirsa Riyasah TV yang semoga Allah muliakan. Tidak terasa kita kini sudah memasuki penghujung bulan Ramadan. Dan itu artinya kita akan segera pergi meninggalkan bulan Ramadan dan menyongsong atau menyambut Hari Raya Idul Fitri. Pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin mengajak para hamba Allah sekalian untuk sejenak merenungi peristiwa awal pertama kali puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada tahun 2 Hijriah. Pada saat itu para sahabat dihadapkan dengan ujian yang luar biasa, yaitu perang Badar. Dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka atas kaum kafir Quraisy. Sehingga pada tahun itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan begitu gembira. Karena mereka telah memenangkan peperangan yang perang tersebut merupakan penentu atas kejayaan kaum muslimin pada masa-masa berikutnya, yaitu perang Badar. Namun di sisi lain mereka juga telah menang terhadap hawa nafsu mereka sendiri, telah berhasil, telah berjaya menyelesaikan seluruh aktivitas di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Sehingga peristiwa ini mengisyaratkan bahwasanya kita sebagai seorang muslim hendaknya betul-betul menghayati makna daripada Ramadan itu. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang hendaknya dipenuhi dengan perjuangan, berkorban tenaga, berkorban rasa kantuk, mengorbankan lapar kita, mengorbankan hawa nafsu kita kekang. Bulan tersebut adalah bulan yang penuh dengan mujahadah, sebagaimana yang para sahabat dulu lakukan. Adapun makna dari Hari Raya Idul Fitri itu merupakan kemenangan yang hakiki, di mana para sahabat waktu itu betul-betul merasakan kemenangan melawan kaum kafir Quraisy dan juga kemenangan dalam melaksanakan aktivitas ibadah 1 bulan full di bulan Ramadan. Para bos sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersiap-siap menyambut Hari Raya Idul Fitri, itu artinya kita juga harus siap meninggalkan bulan Ramadan, bulan yang sangat kita cintai ini. Bulan yang sangat dirindukan oleh seluruh kaum muslimin di dunia. Ketika kita menyambut Hari Raya Idul Fitri, itu artinya kita akan segera berpisah dengan bulan Ramadan. Sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika malam Hari Raya Idul Fitri, beliau kemudian berjalan menuju Masjid Nabi seraya berseru, "Man hadzal maqbul fanuhannihi, wa man hadzal mahrum fanu'azzihi." Kata beliau radhiyallahu anhu, siapakah yang diterima amal ibadahnya, kami akan berikan apresiasi. Dan siapakah yang amal ibadahnya tertolak, maka kami akan berbelasungkawa kepadanya. Perkataan ini para hamba sekalian keluar dari salah seorang yang hidup di generasi terbaik umat ini. Beliau radhiyallahu anhu paham betul bagaimana makna bulan Ramadan, di mana ternyata di bulan Ramadan itu mendatangi seluruh kaum muslimin yang masih hidup, akan tetapi tidak semua kaum muslimin mendapatkan keutamaannya.
Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, rubba shaimin, atau dalam riwayat yang lain, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak ada yang mereka terima kecuali hanya lapar dan dahaga. Ini artinya dia tidak mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Maka sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu seolah sedang mengajarkan kepada kita bahwasanya tidak bisa kita seolah-olah berbahagia begitu saja di hari raya Idul Fitri, padahal belum tentu amal ibadahnya diterima. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, saat ia menjadi khalifah di malam hari raya, beliau menulis surat kepada seluruh gubernurnya di seluruh wilayah pada masanya. Surat ini beliau perintahkan kepada para gubernur untuk dibacakan kepada makmumnya di setiap wilayah mereka. Apa isi surat ini? Beliau katakan di dalamnya, hendaklah kalian mengisi malam-malam di malam-malam menyambut hari raya ini dengan perbanyak istighfar, dengan memperbanyak doa, mengucapkan doa yang diucapkan oleh Abuna Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah banyak menzalimi diri kami. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Di antara wasiatnya juga beliau menyampaikan, perbanyaklah kalian kaum muslimin mengucapkan doa Dhunnun, yaitu Nabi Yunus tatkala ia berada dalam perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Engkau maha suci dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Di dalam doa ini terdapat penyesalan. Di dalam doa-doa yang beliau sampaikan terdapat ajaran betapa kita perlu akan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para muslim sekalian, suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada suaminya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, di dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, mengorbankan apa yang mereka telah korbankan, mengamalkan perjuangan, mengamalkan amalan ibadah yang sangat luar biasa, akan tetapi di saat yang sama wa qulubuhum wajilah, hati-hati mereka gelisah. Aisyah kemudian bertanya, apakah mereka ini ahum qaumun yashrabuna al-khamra ahum qaumun yasriqun, apakah mereka adalah orang-orang yang sering atau gemar mencuri atau gemar meminum khamr? Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, la ya bintas Siddiq, tidak demikian wahai putri As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Bal hum qaumun yusallun wa yatasaddaqun wa yasumun. Akan tetapi mereka justru adalah orang-orang yang mereka itu salat dengan sebaik-baiknya salat. Mereka itu orang yang bersedekah. Mereka itu adalah orang-orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh. Tetapi dalam saat yang sama, yakhafuna alla yuqbala minhum a'maluhum. Mereka itu takut, mereka khawatir akan tidak diterimanya amal-amal mereka. Beginilah ciri-ciri kaum beriman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kemudian betul-betul terjadi dalam sejarah bagaimana salafun salih terdahulu dalam merespon datangnya hari raya. Mereka bergembira, tapi bukan bergembira karena kepergian Ramadan, bukan. Mereka bergembira karena mereka husnudzan Allah Subhanahu wa taala semoga menerima semua amal ibadah mereka selama bulan Ramadan. Tapi di sisi yang lain mereka juga ada rasa cemas,
akan tidak diterimanya amal-amal mereka. Oleh karena itu para ulama sekalian, kita insya Allah sebentar lagi akan menyongsong, akan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Maka kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Ia dengan karunia-Nya yang begitu luar biasa melimpah menyampaikan umur kita kepada bulan yang mulia ini. Bahkan Ia juga memberikan kepada kita kekuatan sehingga bisa berhasil sampai di penghujung Ramadan. Namun kita juga perlu waspada. Perginya bulan Ramadan itu artinya akan terbebas lagi para syaitan yang dibelenggu selama 1 bulan Ramadan. Akan terbuka lagi pintu-pintu neraka. Dikabarkan dalam hadis Rasulullah SAW. Akan tertutup pintu-pintu langit. Akan menyebar fitnah-fitnah di alam dunia ini. Itu artinya kita harus semakin waspada. Oleh karenanya, amalan ibadah yang senantiasa kita istiqomahkan selama bulan Ramadan, hendaknya kita lanjutkan sampai 11 bulan berikutnya, sampai Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Demikian nasihat singkat yang ini sesungguhnya untuk pribadi al-faqir. Namun mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa Riasa TV yang semoga Allah muliakan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.